Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk semuanya ya. Salam sehat, Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk pertama silaturahim dengan teman-teman semua ya, calon-calon dokter dari Fakultas Kedokteran di Indonesia dan juga mungkin beberapa dari luar UGM juga ada tadinya. Terima kasih diberi kesempatan menyampaikan sharing ya terkait dengan Jinos C19 yang belakangan ini ramai dibicarakan baik yang pro maupun yang kontra. Nah, mungkin sebagai awalan saya mengambil topiknya ini ya cukup general saja, yaitu bagaimana Jinos C19 dan kecerdasan dinamiknya sebagai alat screening cepat COVID-19. Nah, sebenarnya riset ini adalah hasil kolaborasi antara teman-teman di Departemen Fisika Fakultas MIPA UGM ya, dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran ya. Kalau di Departemen Fisika ada saya, Ahmad Kusuma Atmaja, dan juga Pak Prof. Kuatriana sebagai ketua tim penelitinya. Kemudian dari kedokteran ada Dr. Dian, ada Dr. Yodi, ada Dr. Hakim, dan juga ada Dr. Morita yang saat ini masih di Polandia. Nah, kenapa riset terhadap Jinos ini bisa kita percepat ya? Karena memang kita punya track record yang sudah cukup lama. Jadi dengan Dr. Yodi, dengan Dr. Morita itu kita sebelumnya sudah mengembangkan yang disebut sebagai hidung elektronik atau electronic nose untuk mendeteksi adanya TBC. Ya. Dan juga di tahun 2019 itu kami juga sedang berproses dengan Profesor dokter siapa yang saya kok tiba-tiba lupa. Profesor Madarina ya, Madarina Yulia dari kedokteran UGM juga, bagaimana mengembangkan electronic nose itu untuk mendeteksi sepsis pada neonatal, jadi pada bayi baru lahir itu bagaimana kemungkinan terjadi sepsis begitu. Dari apa? Dari bau fesesnya ya. Jadi sekali lagi dari hasil metabolisme tubuh yang deteksi. Dan kemudian di tahun 2019 akhir, ya, kemudian muncul pandemi. Saat itu kami masih gamang ya, karena waktu itu tidak gamang ya, masih kita belum merasa ada pandemi, maka masih normal. Kemudian di awal 2020 itulah baru kemudian kita riset-riset sebelumnya itu mandek begitu. Dengan Dr. Dian sebenarnya penelitian dilakukan adalah bagaimana mengembangkan sensor untuk mendeteksi keberadaan protein SMN ya sebagai penyebab penyakit SMA ya, penyakit atrofi pada manusia, jadi lumpuh layu lah begitu ya. Saat itu dengan Dr. Dian sedang riset tersebut, tapi kemudian terhenti karena adanya pandemi. Nah, kemudian Dr. Dian di Rumah Sakit Bayangkara sebagai Kasatgas COVID sering bercerita kepada kami, sering tukar pendapat ini bagaimana caranya agar masyarakat itu aware terhadap COVID. Saat itu ingin membuat suatu alat yang mendeteksi COVID-nya itu dengan cara disemprotkan. Jadi kita membuat sebuah nano coating ya yang kemudian dia sifatnya sebagai zat pewarna. Jadi nanti kalau sudah kesemprot maka nanti berpendar warnanya, maka virusnya akan kelihatan. Nah, cuman ternyata tidak mudah begitu dan barangkali tidak bisa selesai dalam waktu setahun begitu. Nah, sehingga kemudian muncul ide begitu, bagaimana kalau kita memakai electronic nose yang sudah dikembangkan di tahun sebelumnya itu untuk sepsis dan juga untuk TBC, untuk kita coba mendeteksi COVID begitu. Cuman masalahnya saat itu adalah bagaimana caranya kita itu menguji nafas orang yang terkena COVID, sedangkan saat itu ruang isolasi itu tidak bisa kita akses.
Sedangkan kita tidak punya juga laboratorium biosafety dengan level tertentu. Ya, kita tidak punya apa namanya lab BSL 3, BSL 2 aja tidak apa namanya kita tidak memiliki begitu. Terus bagaimana? Nah, sehingga kemudian muncul ide dari Dr. Dian karena beliau sebagai Kasatgas COVID di Rumah Sakit Bayangkara, maka kemudian ya sudah sekarang ini apa namanya sampel nafasnya diambil aja di ruang isolasi, apa namanya kita ajukan ethical clearance penelitian seperti biasa, kemudian dengan subjeknya di Rumah Sakit Bayangkara sebagai area yang wewenangnya ada di bawah Dr. Dian untuk bagian apa namanya sebagai Kasatgas COVID di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kemudian alat inus itu kita masukkan di sana. Ya. Alat inus itu kita masukkan di sana, kita ibaratnya kita trainingkan sehingga kemudian berkembang menjadi Genus saat ini. Nah, kira-kira itu gambaran globalnya. Nah, kemudian sebenarnya apa yang mendasari ya sekali lagi terkait dengan ini ya perkembangan COVID begitu dan saat ini kemarin sempat landai ya, tapi setelah libur panjang, setelah Lebaran, kemudian macam-macam, kemudian setelah tidak ada masa pembatasan terkait dengan syarat masuk daerah, Jogja itu meningkat drastis begitu ya. Bahkan kalau teman-teman di sini membaca atau mendengar dari rekan-rekan yang di rumah sakit, tentunya PUR-nya ya bed occupancy rate-nya sudah di atas 60% dan itu adalah alarm tanda bahayanya sudah berbunyi kencang begitu. Nah, sehingga kita perlu solusi begitu. Nah, kemudian tadi itu ya, kita kemudian mendesain sebuah alat untuk mendeteksi ya yang apa namanya cepat, efisien, tetapi sekali lagi ada pro kontranya karena yang dideteksi nanti adalah bukan langsung virusnya. Nah, apa itu akan saya jelaskan di sini. Jadi konsep dari electronic nose itu adalah sensor gas. Jadi dia itu membaca gas sehingga lebih cocok pendekatannya itu terkait dengan analisis nafas atau breath analysis gitu. Nah, selama ini kalau kita menganalisis sampel nafas ya, pada manusia khususnya, maka kita akan memiliki dua macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang langsung secara instrumen ya. Kemudian yang kedua adalah yang apa namanya itu dikonsentrasikan dulu baru kemudian dideteksi ya. Kalau yang perlu dikumpulkan dulu sampai konsentrasinya tinggi itu ada beberapa namanya GCMS misalnya gas kromatografi, mass spektroskopi begitu ya. Kemudian kalau yang langsung itu apa bisa juga pakai mass spektroskopi baik yang SIF-FS ataupun PTRMS maupun pakai spektroskopi laser begitu. Nah, yang spektroskopi laser ini juga kalau teman-teman ada yang berminat untuk melihat bagaimana ini peluangnya, di fisika ada kami bukan di lab saya ya, di lab sebelah begitu, itu mengembangkan spektroskopi laser fotoakustik itu untuk breath analysis juga begitu. Pakai laser itu dan untuk deteksi apa namanya potensi kemungkinan seseorang itu metabolismenya itu berubah sehingga ada kemungkinan terkena penyakit jangka panjang misalnya. Jadi seperti diabetes itu ternyata kandungan gas asetonnya itu meningkat ketika dia sedang akan masuk prediabetes begitu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan sensor kimia begitu. Nah, sensor kimia inilah yang salah satunya adalah electronic nose. Maka di sini kami itu masuk di bagian ini. Ya, macam-macam sensornya sebenarnya ya. Dan itu yang kemudian sebagai untuk apa? Untuk analisis nafas begitu, analisis nafas. Nah, analisis nafas ini bisa dikaitkan dengan macam-macam sebenarnya. Dan untuk penelitian kami itu dikaitkan dengan COVID. Ya, mengapa? Jadi konsepnya adalah kita meyakini bahwa nafas itu kan merupakan campuran dari volatil organik compound ya atau senyawa mudah menguap ya. Jadi nafas kita itu kan mengandung berbagai macam gas ya, tidak hanya CO2 tapi juga beberapa hasil dari metabolisme tubuh ya. Ada alkohol, ada aseton, ada ya bermacam-macam ya. Ada bermacam-macam termasuk juga uap air begitu ya.
Nah, kami meyakini dan juga berdasarkan beberapa jurnal yang sudah ada sebelumnya bahwa ternyata aktivitas patogen ya, bakteri, virus dalam jaringan tubuh ketika berinteraksi dengan tubuh kita itu akan menghasilkan senyawa yang khas begitu ya. Yang ini kita yakini ini tergantung pada jenis penyakitnya, dan senyawa volatil ini umumnya keluar lewat saluran pernafasan. Nah, yang sudah banyak jurnalnya itu adalah terkait dengan kanker paru ya. Kanker paru itu diketahui ada kandungan gas tertentu ya, ada kandungan gas tertentu yang itu merupakan biomarker, ciri khas dari gas tertentu itu sebagai ciri khas dari penyakit kanker paru-paru itu ya. Nah, itu kan karena ada di nafas. Nah, saat itu kita berpikir COVID itu paling banyak nanti di saluran nafas, maka seharusnya saluran udara pernafasan itu seharusnya polanya juga sangat spesifik begitu. Nah, maka kemudian inilah kami mengembangkan bagaimana kita mencoba mendesain sebuah sensor gas untuk mendeteksi adanya senyawa biomarker tadinya. Nah, tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu. Karena apa? Karena yang namanya teman-teman tentunya lebih paham ya. Ini saya sok tahu aja. Ya saya tahu, saya belajar biofisika, tetapi mungkin nanti kalau ada yang keliru nanti tolong diingatkan. Karena yang namanya metabolisme tubuh ya, itu kan nanti akan menghasilkan gas-gas tertentu begitu ya. Nah, yang hasil kami cek terakhir itu ternyata apa? Ternyata penyakit yang berbeda itu yang beda bukan jenis gasnya, kadang-kadang yang terbaca bukan jenis gas yang berbeda, tetapi ada konsentrasi gasnya itu ada yang berbeda. Ketika dia misalnya kena penyakit A, maka kandungan asetonnya meningkat. Ketika dia nggak terkena penyakit A itu, maka asetonnya itu lebih sedikit begitu. Nah, ini tuh kita lihat membentuk pola begitu, membentuk pola. Nah, kalau sudah urusannya pola, maka itu kita harus membayangkan bagaimana tuh kok hidung kita itu bisa membedakan antara bau jeruk, bau durian, bau nangka, ya. Kenapa kok kita tuh bisa membedakan bau masakan rendang misalnya, bau masakan gudeg itu kok kita bisa membedakan? Atau misalnya buah saja yang paling gampang ya. Buah itu kalau sudah masak, maka kan gas yang paling banyak dari buah masak itu adalah etilen, ya, gas etilen. Tetapi kenapa kok sama-sama gas etilen, tetapi kok hidung kita bisa menciptakan sensasi bau yang berbeda? Nah, ini kan menarik begitu ya. Tidak bisa dipastikan bau khasnya itu adalah dari bau gas tertentu ya, tetapi kita bisa bedakan. Ya paling mudahnya misalnya bau nangka dengan bau durian lah begitu ya. Nah, itu kan bagi orang yang nggak orang tertentu kan baunya dianggap sama lah begitu. Sama dan mungkin nggak enak begitu. Sama orang Eropa misalnya mencium bau durian itu nggak enak. Nah, maka kita membayangkan sekarang bagaimana kita menciptakan sebuah alat yang bisa meniru konsep dari hidung manusia, yang kemudian kita kenal sebagai electronic nose. Ya. Jadi kalau kita bicara konsep hidung manusia itu kan mungkin teman-teman bisa bayangkan ya, kenapa tuh kok kita itu bisa membedakan bau, ini jeruk, ini nangka, ini semangka, dan lain sebagainya. Itu kan karena kita ada proses pelatihan, ada proses latihan. Jadi saat kita kecil, kita oleh orang tua kita diajari, nah ini jeruknya dimakan. Nah, akhirnya kita ingat, kita cium, oh ini bau jeruk. Kemudian karena sensor di hidung kita itu jumlahnya banyak sekali dan kita punya otak yang luar biasa, maka sekali mencium itu kita bisa mengingat dalam waktu yang lama sekali. Ya, sampai sekarang masih kerasa, masih bisa membedakan. Ketika ketemu buah durian, dijelaskan, nah ini makan duriannya, maka otomatis otak kita itu mengingat itu bau durian dan bisa tersimpan dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena hidung kita ini punya banyak sensor. Nanti ketemu bau lagi yang lainnya,
kita bisa dengan mudah itu kemudian merekognisinya, mengingat kembali, sehingga nanti kalau ketemu benda yang sama, kita dengan mudah mengingatnya. Nah, itu kira-kira konsep dari hidung kita yang kemudian ditiru dengan konsep namanya hidung elektronik begitu ya. Hidung elektronik. Nah, hidung elektronik itu ini terdiri atas beberapa sensor ya. Ada yang 8, ada yang 4, ada yang 16, yang 24 begitu ya. Macam-macam begitu. Genus ini ada 10 ya, kalau genus ada 10. Nah, ini setiap sensor ini memberikan pola yang berbeda-beda ya. Nah, genus ini supaya bisa mendeteksi suatu nafas dari seseorang yang sakit, maka nafas seseorang yang diketahui sakit tertentu itu kita latihkan dulu ke mesin kita, yang kita sebut sebagai training set begitu ya. Jadi ada nafas jadi pada saat awal-awal kenapa kita memasukkan alat genus itu ke ruang isolasi adalah untuk memberikan training, memberikan pengenalan, mirip dengan kita waktu kecil dikenalkan ini buah apa. Tapi karena sensor elektronik itu hanya sedikit ya, maka pelatihannya harus banyak. Makanya di Rumah Sakit Bayangkara itu kita melatih alat kita begitu untuk mengenal nafasnya orang yang terinfeksi COVID begitu ya. Kita kenalkan. Sekaligus juga mengenalkan nafas orang yang tidak terinfeksi COVID. Itu kita kenalkan. Nah, ini kita trainingkan begitu. Nah, kemudian itu ditrainingkan kemudian oleh machine learning ya, yang namanya kecerdasan buatan itu kemudian dikenali begitu, direkognisi, diulang-ulang, kemudian itu kita teskan. Nah, ketika dites ini bisa nggak membedakan? Nah, kalau dia bisa membedakan, maka ini sudah bisa menjadi prekondisi bahwa inus kita siap untuk deteksi penyakit ini. Nah, sehingga yang namanya inus ini, maka dia ini sebenarnya tidak mendeteksi langsung virusnya, tetapi dia ini mendeteksi hasil metabolisme tubuh yang kemudian tercampur dalam bentuk pernafasan manusia tersebut, nafas manusia itu, dan kemudian inusnya ini hanya bisa mengenali kalau data itu sudah ditrainingkan. Nah, karena genus ini baru dilatih untuk nafas dari orang yang sakit COVID dan non-COVID, maka tentunya otaknya ini hanya bisa mengenali dua hal tersebut, yang sakit dan tidak sakit COVID begitu, yang terinfeksi COVID dan yang tidak terinfeksi COVID. Yang lainnya bagaimana? Ya belum tentu bisa mengenali ya. Termasuk kalau misalnya ada varian baru virus begitu ya, ada varian baru virus, kalau pola nafasnya itu belum kita masukkan dalam training set kita, maka ada kemungkinan juga genusnya tidak bisa mengenali. Nah, makanya sampai saat ini riset genus ini belum berhenti, kita masih teruskan, termasuk kalau kemudian ada konfirmasi kita mendapatkan sampel nafas dari seorang yang terkonfirmasi positif dan dari genom tes sekuensialnya ternyata dia adalah varian baru, kita latihkan ke mesin kita, maka mesin kita makin cerdas lagi. Nah, ini yang kita maksudkan sebagai kecerdasan dinamik ya. Ya, ini sebenarnya mirip dengan manusia juga. Hidung kita itu kalau tidak dilatih dengan bau-bau tertentu, maka kita akan gagal mengidentifikasi. Mirip dengan orang Eropa ya, orang Eropa itu kan tidak pernah mencium bau durian ya. Maka ketika dia datang ke Indonesia dan mencium bau durian, maka ada dua persepsi yang bisa muncul, langsung suka atau langsung benci begitu, karena belum pernah dilatih. Ya. Tapi begitu dia dilatih dengan identifikasi dan responnya itu senang, maka dia akan mengingat bahwa itu adalah bau yang enak. Dan sebaliknya, ya kalau dia tidak suka, ya dia responnya akan kebalikannya. Jadi sekali lagi tergantung dengan latihannya. Nah, kemudian bahwa genus ini analisa nafas itu bisa digunakan untuk deteksi penyakit, itu juga cukup berkembang pesat juga, termasuk juga di tahun 2020 itu di dalam naskah publikasinya dari Chen et al. 2020 ini, dia mencoba membedakan sesungguhnya ada nggak sih gas tertentu yang dihasilkan dari COVID begitu. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata tidak ada gas yang spesifik khusus begitu.
Hanya ada gas tertentu yang konsentrasinya itu cenderung lebih tinggi ya. Misalnya yang bagian kiri ini. Jadi etilbutanoat ini ya untuk COVID ini dia lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, relatif ya, relatif. Ya relatif. Kemudian kalau apa namanya yang URT yang URT ini yang apa namanya sakit bagian pernafasan tapi bukan COVID ya ini itu asetonnya dia lebih tinggi ya. Nah, kemudian begitu juga ini isopropanol lebih tinggi. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa di sini etilbutanoatnya ini bisa dianggap bahwa kalau dia ini COVID, maka pola campuran antara gas etilbutanoat, aseton, isopropanol, dan butyryldehyde ini menjadi satu menghasilkan pola tertentu yang apa namanya berbeda. Jadi kalau saya ditanya gas apa yang benar-benar mewakili dari COVID, ya nggak tahu, belum ada yang tahu kita. Kita belum bisa memastikan begitu. Ya. Tapi kalau dari polanya, dari campurannya itu bisa. Ya sama seperti kalau ditanya apa gas dari yang dihasilkan virus COVID itu apa, mirip kalau saya ditanya gas apa sih yang menghasilkan bau durian dan gas apa yang menghasilkan bau nangka itu apa? Nah, saya nggak bisa jawab juga begitu. Tapi hidung kita bisa bedakan. Nah, begitulah inus kita. Bisa bedakan tapi nggak bisa menjelaskan jenis gasnya apa. Nah, ini kira-kira yang namanya biomarker ini saya kira nanti perlu kita lanjutkan risetnya ya untuk tahu persis jenis gasnya apa yang mewakili dari virus tertentu itu atau penyakit tertentu dan ini saya kira peluang bagi teman-teman di medis juga nanti mari kita bergabung ya sekarang saatnya riset multidisipliner interdisipliner ya teman-teman di MIPA di teknik itu bisa saling support dengan teman-teman ya teman-teman medis nanti juga bisa belajar bagaimana toh sebuah sensor medis itu bekerja ya bagaimana kemudian kita harus mempercayai sebuah hasil pengukuran begitu kalau kami di fisika itu tidak ada pengukuran yang 100% akurat adanya pengukuran itu kita hanya bisa mengatakan hasil ukur itu benarnya ada di rentang tertentu begitu maka ada namanya ketidakpastian atau ralat begitu ya. Jadi ada nilai rambangnya begitu. Tidak kita meskipun kita punya meteran saja kita nggak bisa memastikan bahwa ukuran buku itu adalah 20 cm tepat itu nggak bisa. Ya. Paling 20 plus minus 0,1 cm. Nah, itu baru wajar begitu. Karena memang yang namanya pengukuran itu tidak bisa kita klaim tepat di angka tersebut. Ya. Nah, kalau kami ini juga mengembangkan di fisika itu mengembangkan beberapa sensor gas ya sebagai basis untuk Inos tadi. Ya, kami mengembangkan sensor gas yang mendeteksi beberapa biomarker dari beberapa penyakit ya. Misalnya diabetes itu kan asetonnya biasanya meningkat, metilnitranya meningkat, isoprenya meningkat. Kalau yang kanker paru-paru ini aldehidnya meningkat, toluennya meningkat. Kalau yang penyakit terkait dengan saluran pencernaan itu metananya, hidrogennya meningkat. Kalau halitosis ini nanti sulfurnya meningkat, asma itu NO nitrik oksidanya, kemudian amonia itu pada yang terkena masalah di bagian ginjal. Nah, maka kami ini di fisika MIPA itu mengembangkan sensor gas yang untuk mendeteksi gas-gas ini. Ya, ini misalnya amonia ya, ini yang bawah ini juga amonia ya. Ini kami kerjakan terus begitu supaya apa? Supaya nanti kita bisa bikin sensornya sendiri ya. Dan pengenalan pola nafas ini kan juga ternyata dilatih juga pada anjing ya. Kalau teman-teman membaca di beberapa media kan ada anjing yang dilatih untuk membedakan bau orang yang terinfeksi COVID dan non COVID ya. Nah, karena memang kita bisa membedakan polanya begitu. Pakai mesin Inos tadi pun juga bisa membedakan. Dan berkembang pesat ya yang namanya breath analysis ini ya. Dan saya kira jadi kesempatan besar bagi kita semua nanti ke depannya bagaimana caranya analisis berbasis gas itu gas pernafasan itu bisa kemudian kita kembangkan untuk penyakit yang lainnya begitu ya.
Selama ini kan yang banyak diakui adalah gas dalam darah ya. Kalau gas dalam darah itu kan tidak ada perdebatan, tetapi breath analyzer untuk identifikasi penyakit, nah itu masih banyak pro kontranya. Makanya kenapa genus ini juga masih, kalau dikatakan masih ada yang mengatakan itu tidak akurat, ini tidak ini, ya sekali lagi memang pro kontranya selalu ada, dan yang namanya breath analyzer ada sesuatu yang baru, maka butuhkan lebih kesabaran. Tinggal kita mau sabar menanti sampai nanti dia itu bisa dilatih sampai tingkat keakuratan yang setara dengan alat diagnostik. Sekarang ini kan Genus baru screening ya, belum menjadi alat diagnostik utama ya, baru screening saja begitu. Nanti bagaimana kalau itu terus kita kembangkan sehingga bisa menjadi alat diagnostik. Nah ini juga sama, Israel kemudian Singapura itu kan juga mengembangkan hal yang sama karena melihat bahwa secara faktual itu bisa membedakan, ya. Secara faktual bisa membedakan. Hanya kemudian mungkin dari pendekatan apa namanya secara biologi mikrobiologinya, nah ini yang masih jadi problem karena di kedokteran kan untuk identifikasi diagnosis suatu penyakit biasanya kita harus tahu persis penyebabnya apa, yang virusnya itu virus yang seperti apa gitu. Nah kalau inus ini kan pola nafasnya ya, yang itu pun hasil dari interaksi antara virus dengan tubuh, bukan langsung dari virusnya begitu. Ya. Nah ini konsep sekali lagi hidung elektronik ya. Kalau kami ini sekali lagi sebelum kerjasama dengan kedokteran itu cobanya untuk bedakan kopi itu ya, bedakan jenis teh, bedakan apa namanya untuk deteksi obat-obatan begitu. Ya, kalau yang penyakit ini baru 3 tahun terakhir lah, 4 tahun terakhir ini baru kita coba untuk ke arah penyakit itu. Yang intinya kalau di hidung itu ada reseptornya, maka di inus itu ada sensor array-nya, kemudian di hidung ada olfactory bulb-nya, maka kita punya namanya pre-processing datanya, kemudian di hidung kita ada otak yang mengingatnya, maka kita punya database-nya, kemudian nanti bisa merekognisi. Nah ini di inus kita punya namanya pattern recognition. Nah, karena ini basisnya kecerdasannya dinamik itu bergantung pada sebanyak apa latihan yang diberikan, nah maka kami itu harus terus melatih sampai saat ini tidak berhenti bagaimana genus kita itu diberikan asupan sampel nafas yang banyak dengan label yang tepat begitu ya, supaya apa? Supaya alat kita itu semakin terlatih, semakin mengenal ya, dengan berbagai macam apa namanya aroma begitu ya. Jadi kalau dari dulu itu sudah banyak bagaimana mengembangkan inus itu untuk mensensing berbagai macam hal. Nah itu sampai kemudian hasil penelitian yang kemudian menjadi patokan keluarnya izin edar ya. Jadi kalau teman-teman ketahui untuk sebuah alat medis itu kan meskipun pertama itu sudah kita coba itu apa namanya bisa dipakai, nah tapi untuk izin edar itu perlu namanya uji diagnostiknya. Kita ada uji diagnostik begitu. Nah sehingga ini kami ujikan itu waktu itu ke 9 rumah sakit se-Jawa begitu ya, dari di Jogja, Jawa Timur, kemudian di Jakarta dan lain sebagainya begitu. Nah ini kita memakai standar GCP ya. Ya saya Prof Kuat itu terus terang bukan orang biomaterial, bukan orang biofisika begitu. Beliau orang instrumentasi, informasi material. Nah mau nggak mau beliau harus belajar GCP juga begitu. Kalau saya sejak S3 emang biasa pakai GCP ya. Saya biasa uji in vitro, in vivo segala macam sehingga relatif mudah. Tapi Prof Kuat itu harus belajar ngisi online kemudian dapat sertifikat. Ya. Jadi ini apa bentuk keseriusan kami bahwa standar yang kita gunakan dalam penelitian genus ini bukan main-main ya. Kita memang menggunakan prinsip good clinical practice ya. Bagaimana etikanya, bagaimana sesuatu harus didokumentasikan begitu dan lain sebagainya.
Oh, ini ada 8 rumah sakit ya, ini dengan total sampel itu ada, total subjeknya itu ada 1057 di bulan November, kemudian di akhir itu tambahan sampai 1476 ya. Itu. Nah, ini awal-awal kita tuh punya problem. Jadi yang sebelah kanan ini ternyata tidak semua sampel nafas itu diambil dengan baik ya. Jadi operator-operator itu kadang juga juga apa namanya terkadang tidak ngeh. Di awal penelitian kita itu karena kami itu tidak ngeh kalau di ruang isolasi itu perawat itu banyak memakai hand sanitizer. Akhirnya pada saat penelitian awal respon dari apa namanya respon dari sensor kami itu kacau balau gitu. Jadi yang kebaca bukan 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 bau nafasnya, tapi bau dari hand sanitizer-nya begitu. Nah, maka kemudian kita ganti SOP-nya bahwa saat uji nafas di Jinus itu jangan memakai hand sanitizer dan seterusnya ya. Nah, kemudian akhirnya kita mendapatkan hasil data semacam ini begitu dengan nilai sensitivitas ya itu ada 89% ya ketika sinyalnya ini normal, kemudian spesifitasnya ini 96%. Nah, yang normal itu yang sebelah kiri atas ini ya. Kalau yang bawah ini yang low signal. Low signal ini biasanya ini kadang karena memang nafas si pasien ini menghembuskannya kurang kencang ya. Atau kemudian baseline udara di sekitarnya itu tidak bagus. Jadi udaranya di sekitar udara tempat alat itu dipasang itu sudah jenuh begitu. Maka hasilnya adalah low signal. Nah, totalnya kira-kira kurang lebih makanya kami bisa klaim saat itu spesifitasnya adalah di atas 95% ya, dengan sensitivitasnya itu 89% ya. Ya tentunya kalau melihat angka ini maka Jinus itu baru tepat untuk screening saja ya. Belum sampai ke diagnostik seperti PCR. Apalagi ada pro kontra yang dideteksi itu bukan virusnya langsung, maka untuk masuk sebagai alat diagnostiknya itu tantangannya cukup besar begitu. Ya. Nah, sampai kemudian izin edar itu turun di bulan Desember ya, bulan Desember, kemudian dokumen patennya juga kemudian sudah dapat ya, kemudian hasil performa sebenarnya kira-kira hasilnya seperti ini ya. Ini di saat-saat sekitar 4 bulan yang lalu. Untuk yang saat ini ada perkembangan terus begitu ya. Dan karena sekarang itu masuk di populasi yang besar, maka tentunya nilai sensitivitas dan spesifitasnya tentunya akan akan turun, wajar itu. Karena dulu kan diujinya itu dalam populasi yang yang sempit ya, di rumah sakit, kemudian di screening populasi luar itu hanya sekitar 200 atau 500 begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, nilai-nilainya kira-kira seperti itu. Ya ibaratnya kalau dulu itu ujinya itu belum kolosal sebanyak ini. Nah, maka tantangannya ketika kolosal seperti ini, saat ini pun tetap dilakukan namanya uji post marketing ya. Jadi uji post marketing itu bahkan yang melakukan malah bukan dari UGM, bukan dari kami, tapi kami serahkan kepada Universitas Andalas, Universitas Pajajaran, UI dan Unair begitu. Jadi mereka saat ini itu memvalidasi ulang begitu. Kira-kira Jinus ini masih layak dipakai enggak di tingkat populasi yang lebih besar begitu. Nah, kemudian saya mungkin bagian yang terakhir ini ya, terkait dengan bagaimana toh agar Jinus ini bisa menghasilkan bacaan yang akurat, yang baik ya. Maka sekali lagi yang pertama itu kita tuh di awal itu menemukan bahwa kalau mesin itu dioperasikan pada ruang tertutup di mana aliran udara sirkulasi itu buruk, maka hasilnya akan jelek begitu. Nah, maka kita ada SOP, posisi mesin itu harus ditempatkan pada lokasi yang tepat, atau kita memasang selang referensi itu di area terbuka. Ya, jadi di situ referensinya itu bukan lagi di udara situ, tapi di ruang yang lainnya. Gitu. Atau harus inilah aliran udaranya baik.
dan di mesin kita itu sudah kita berikan semacam alarm kalau kondisi baseline-nya jelek, maka harus dipindah begitu. Ya. Atau yang kedua, mesin itu terburu-buru dipakai tanpa pemanasan. Nah, sekali lagi, sensor yang dipakai di Genus itu adalah berbasis metal oksida. Nah, metal oksida ini akan bekerja dengan baik sensornya kalau suhunya itu dalam keadaan panas lah ya, di atas 38 derajat lah begitu. Nah, itu baru bekerja dengan baik. Maka mesin itu tidak boleh langsung digunakan, tapi harus dipanaskan dulu, dinyalakan segala macam. Kemudian juga metode flushing-nya, jadi udara itu dialirkan dulu lewat ruang sensor dan segala macamnya. Kemudian hindari ada kontaminasi dari bau parfum segala macam itu. Makanya kalau teman-teman uji Genus itu biasanya tidak bisa langsung melihat mesinnya. Kenapa? Karena jangan-jangan teman-teman itu pakai parfum yang cukup kuat, nah itu bisa ganggu nanti di Genusnya begitu. Termasuk juga kita temukan bahwa aktivitas makan, minum ataupun aktivitas merokok ya itu kemungkinan bisa mengganggu ya. Ini kemungkinan, meskipun kami ada data, ada yang sudah mengganggu, tapi kan data itu kan belum hasil dari penelitian lengkap ya. Baru kita akan nanti di publikasi itu ada yang sudah lengkap juga. Tapi intinya bahwa makan minum yang baunya khas itu cenderung akan mengganggu. Nah, caranya gimana menghilangkannya? Ya cukup kumur-kumur saja ya, kumur-kumur yang dan juga beberapa jam sebelumnya atau 30 menit sebelum Genus itu jangan makan minum dulu lah begitu ya. Nah, bagaimana kalau makan minum dulu, resikonya itu ini jadi false positif nanti gitu ya. Jadi kami itu temukannya lebih banyak false positif ketika orang itu melanggar, sengaja makan permen dulu sebelum meniup, sengaja makan dulu sebelum meniup, bahkan minum kopi, minum teh sebelum meniup, itu malah positif akhirnya. Gitu. Nah, kalau namanya screening kebaca positif ya tentunya akan kena tes berikutnya kan begitu. Nah, itu ya kira-kira, dan tentunya PR yang sedang berkembang saat ini adalah bagaimana memastikan para operator pelaksana pengujian Genus itu menerapkan SOP dengan sebaik-baiknya begitu. Karena kadang ada operator yang itu mohon maaf mungkin panik ya, sampelnya itu yang datang banyak banget begitu, ada ratusan, ada puluhan, dan dia nggak sabar, jadi belum selesai dianalisis langsung ganti lagi dan seterusnya. Maka akhirnya bacaannya itu menjadi tidak akurat begitu. Ya memang Genus ini bisa membaca 3 menit ya satu sampel, tapi bayangkan kalau ada 30 sampel satu mesin itu 1,5 jam total habisnya. Maka ya bagi operator ya kalau dia tidak hati-hati, mungkin kecapean atau panik ya mungkin jadi tidak teliti lagi. Oh ya, dan hasil bacaan dari interpretasi Genus ini saat ini itu negatif dan positif saja ya. Negatif dan positif ya. Kemudian angkanya itu memang muncul angka probabilitas itu bisa dimunculkan, tapi bisa juga tidak, tergantung kebutuhan. Ya, kalau kami biasanya minta itu dimunculkan, karena nanti kalau probabilitasnya itu rendah, maka diminta untuk mengulang lagi begitu. Ya, dan nanti kalau sudah bisa dilanjutkan dengan PCR konfirmasi atau swab antigen. Ya. Ini sudah ada beberapa protokol yang cukup lengkap ya. Tapi sekali lagi ini tadi pelaksananya itu yang perlu ditekankan, bisa nggak menaati protokolnya dengan baik ya. Dan kemudian problem yang lainnya itu adalah bagaimana sampel medisnya. Jadi kan kantong nafasnya itu kan bahannya plastik, itu kan masuk sebagai sampel medis ya. Maka operator itu sebaiknya punya kerjasama dengan pengelola khusus limbah medis itu ya. Itu juga selalu kami sarankan. Kalau kami dari peneliti itu sedang mengembangkan juga, bisa nggak kalau pakai kertas begitu ya, selesai dibakar begitu ya. Bagaimana kalau pakai cara itu memungkinkan atau tidak, ini sedang kita teliti ulang, karena kalau kertas rembes nggak nanti kalau itu ada uap airnya, potensi penularan atau enggak.
Itu juga jadi apa namanya jadi PR apa berikutnya. Sekali lagi Genus ini kan keluar dalam fase awal ya, mirip dengan kalau saya dengan teman-teman peneliti itu ini mengibaratkan kita tuh cara geraknya seperti Tesla begitu. Teman-teman mungkin tahu Tesla ya. Tesla itu kan saat keluar itu kan belum siap 100%. Makanya begitu keluar komplainnya banyak sekali. Tapi komplain itu menjadi masukan yang segera ditindaklanjuti, dan kira-kira setelah itu kita bisa melihat bahwa tahun kemarin ya Tesla itu membukukan keuntungan jauh lebih besar daripada Toyota. Toyota itu kan didesain dulu beneran, sebagus-bagusnya baru dikeluarkan. Nah, tapi Tesla itu tidak begitu. Nah, maka kami itu kadang ngayem-ngayemi diri sendiri itu karena melihat fenomena yang ada, tidak semua orang itu bisa melaksanakan SOP dengan baik, tidak semua orang itu apa namanya bisa memahami kekurangan dari Genus saat ini. Maka intinya Genus ini memang belum jadi alat yang sempurna sekali, tetapi ini adalah perkembangan awal, tahap awal, dan harapannya dengan segala masukan yang ada itu kemudian diperbaiki oleh konsorsium apa namanya industri pembuat Genus ini ya, dari PT Nanosen, PT YPTI, PT Hikaris, Techhawk, dan PT Swayasa ini diharapkan nanti ada perbaikan terus-menerus sehingga kedepannya Genus ini bisa semakin akurat. Dan saat ini kami tim peneliti ya saya itu sedang mengembangkan Genus ini untuk dimanfaatkan diagnosis yang lainnya ya. Kalau saya pribadi dengan Dr. AA Wijaya Kusuma itu sedang mencoba meneliti apa namanya bau khas dari sperma untuk mendeteksi adanya varikokel atau tidak dari pasien. Kemudian Prof Kuat itu juga dengan rekan dari medis juga sedang meneliti apa namanya bakteri penyebab pembusukan luka ya ulkus pada pasien diabetes itu dengan menggunakan Genus juga. Sehingga harapannya nanti kalau COVID ini selesai, maka Genus yang tersebar itu masih bisa digunakan. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti AI-nya, mengganti otaknya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ini adalah tim kami, full tim kami, dari tim peneliti sampai kemudian asisten-asisten peneliti dan juga tim administrasinya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Dentistra. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ahmad atas informasinya sangat luar biasa dan juga sangat dijelaskan secara informatif. Bisa beri aplausnya teman-teman. Jujur saya tuh amazed sekali Bapak benar-benar dengan materinya dan membuka insight saya mengenai interprofessional collaboration. Jadi memang untuk di FKKMK UGM sendiri itu sudah ditekankan ada interprofessional collaboration, tapi masih dalam lingkup di fakultas. Tapi dengan ini pengembangan Genus C19, COVID-19 ini, itu makin menambah insight kami, kalau kami bisa loh untuk berkolaborasi dengan bidang ilmu lain seperti itu. Ini sepertinya tidak perlu saya ini lagi ya, materinya saya recall ulang ya. Mungkin sudah ada yang mencatat juga. Nanti juga kami akan memberikan notulensinya secara daring ya melalui Instagram. Jadi tolong di @3education.genus. Jadi langsung aja ini ke sesi tanya jawab ya Bapak. Sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ini pertama dari Afini. Selamat pagi. Ini ada 2 pertanyaan Bapak, tapi pertanyaan pertama sudah terjawab saat Bapak menyampaikan. Untuk pertanyaan kedua, apakah sudah ada alur untuk apa yang sebaiknya dilakukan apabila mendapatkan hasil positif atau negatif dari pemeriksaan Genus? Terima kasih. Langsung atau Oh iya, boleh langsung. Iya, boleh. Oh iya. Baik, makasih Mbak Desna. Makasih Mbak Afini mungkin ya. Mohon maaf kalau salah Mbak atau Mas. Jadi yang pertama sudah tadi sensitivitas spesifitas, yang kedua sudah ada alurnya ya Mbak. Jadi ketika hasilnya itu positif dan negatif, maka kita bisa melihat probabilitasnya berapa. Kalau probabilitasnya itu tinggi, maka langsung disarankan untuk
tes PCR. Tapi kalau probabilitasnya itu rendah ya, di bawah 0,6 ya atau di bawah 0,5 begitu, maka kami sarankan untuk mengulang lagi. Jadi apa namanya, bukan kami sarankan ya, kami haruskan sebenarnya. Tapi masalahnya operator itu kan nggak bisa kita apa namanya awasi tiap saat ya. Kalau dari SOP-nya itu ketika hasil positif dan negatifnya itu probabilitasnya itu rendah ya, maka itu kita sarankan, kita minta untuk mengulang lagi ya. Kalau kemudian apa namanya hasilnya itu masih sama begitu, masih rendah juga probabilitasnya, maka kita sarankan untuk mengulang di hari berikutnya ya. Dan kalau hasilnya itu positifnya itu apa namanya masih terus begitu, maka untuk PCR konfirmasinya itu kami minta biasanya 4 hari setelah tes Genus atau 3 hari ya, 3 hari lah paling tidak. Karena Genus ini kami teliti waktu awal-awal dulu ini bisa mendeteksinya itu H+1 setelah si pasien itu kontak dengan yang lainnya. Jadi waktu itu kejadiannya adalah kita tes apa namanya sampel itu kita tes pakai Genus itu positif, tapi PCR di hari itu kok negatif. Nah kemudian kita minta PCR hari berikutnya masih negatif. Di PCR di hari ketiga, keempat setelah Genus itu baru positif ternyata begitu. Ya, sehingga apa namanya memang ada kemungkinan karena ini interaksi virus dengan tubuh itu langsung menghasilkan metabolisme yang berbeda, maka hasil nafas pasien yang terindikasi positif itu bisa kita deteksi lebih awal daripada PCR maupun antigen. Tetapi untuk orang Jawa bilang tuh ngawekani adanya false positif negatif, tadi itu kira-kira alurnya. Ketika probabilitasnya itu rendah, maka kita sarankan kita minta tes ulang. Ya. Nah, problemnya untuk ditransportasi itu kami itu teriak-teriak terus itu. Tolong dipastikan calon penumpang itu kumur-kumur dulu atau apa sebelum tes begitu ya, sehingga hasilnya bisa lebih akurat. Karena di transportasi itu ketika kita minta untuk pengulangan pengukuran tidak semua operator tuh mau begitu ya. Nah, itu repotnya. Sehingga ada orang yang kemudian pakai Genus positif, dia pindah antigen, ternyata negatif. Sebaliknya ada yang antigen positif, pakai Genus negatif, dia pakai yang negatifnya. Nah, itulah yang bikin kita tanda kutip itu remuk ya, remuk redam itu karena orang itu mencari negatifnya di mana dan itu yang dia pakai gitu. Bahkan yang terbaru PCR dia positif, dia pakai antigen negatif, maka dia pakai antigen itu untuk syarat perjalanan. Nah, ini kan kacau balau begitu ya. Begitu juga ada yang PCR positif, dia pakai Genus itu ada yang false negatif itu, tetap dia pakai negatifnya. Ini kan yang ini. Padahal antigen dan juga Genus ini kan masih tahapan alat screening ya. Nilai false negatif, false positifnya itu ya kisaran antara 10 sampai 20% ya begitu. Kalau PCR kan false negatifnya itu kan 30% ya. Jadi kalau PCR itu kalau positif ya beneran positif, tapi kalau negatif kemungkinan positifnya masih 30%. Mungkin itu Mbak Dentista. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ahmad. Apakah dari Afini ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Oh, baik, mungkin bisa saya lanjutkan ke 2 pertanyaan lagi ya Bapak. Untuk pertanyaan kedua, baik, ini dari Muhammad Irsyad. Terima kasih atas materinya sangat luar biasa. Izin bertanya, apakah saat ini Genus sudah diuji coba untuk mendeteksi varian Delta COVID-19? Dan apakah sensitivitas dan spesifitasnya sama? Terima kasih. Terima kasih Mas Muhammad Irsyad. Ini jadi concern kami juga. Karena kan Genus kan nggak bisa deteksi genome sequencing kan nggak bisa ya.
Maka kami sekarang ini intinya mengumpulkan sampel sebanyak-banyaknya. Kalau nanti kemudian di belakangan ada informasi bahwa si A itu yang sampel masuk kemarin adalah varian Delta, maka berarti genus ini sudah kita latih untuk varian Delta juga begitu. Yang sudah kita masukkan kemarin adalah yang dari Kudus. Dari Kudus itu apa namanya, kita trainingkan ke genus kita begitu. Genus kan juga ada keterangan itu varian baru ya. Nah, sehingga harapannya adalah genus itu bisa mendeteksi varian baru. Tentang berapa nilai sensitivitas dan spesifitasnya ini belum keluar. Minggu depan ini kami mau ada tim sapu jagat ya untuk mengejar pasien-pasien terkonfirmasi positif yang varian virus baru begitu, kita kejar, mau kita ambil sampel nafasnya begitu. Untuk kita latihkan ke genus kita, sehingga nanti kita bisa tahu ininya apa namanya, sehingga nanti genus itu bisa dipakai untuk mendeteksi virus dengan varian-varian terbaru. Mungkin itu. Jadi sekali lagi ini namanya kecerdasan dinamik ya. Jadi memang tergantung asupan latihannya itu seberapa banyaknya. Mungkin begitu Mbak Dentista. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari Irsyad? Oh, sudah cukup. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mutia, Bapak, tadi mengenai hasil positif dan juga negatif begitu. Dan tadi kan Bapak saat menjelaskan pertanyaan dari Afini itu kan sudah menjelaskan juga ya, bisa diulang mungkin di hari selanjutnya begitu ya, Pak? Yeah. Yang itu ini kan ini kasusnya ini ya, memang kita punya SOP, kalau hasil uji itu probabilitasnya itu rendah, maka akan kita minta mengulang, khususnya kalau yang positif ya. Nah, sehingga kemungkinan Mbak Mutia ini saat dibaca oleh operator itu hasilnya positif dengan probabilitas yang ada di perbatasan. Tidak tinggi lah probabilitasnya begitu, sehingga kemudian diminta untuk apa namanya tes ulang begitu ya, tes ulang. Nah, kemudian hasilnya adalah negatif. Nah, sekali lagi ini memang permasalahan kami itu dari tim peneliti juga selalu mengingatkan ini bagaimana caranya bisa mendorong operator itu juga menjelaskan dengan baik ke pasien begitu. Jadi misalnya kenapa harus diulang, bisa ceritakan, oh ini positif tapi probabilitasnya sekian, maka sebaiknya diulang. Oh ini negatif tapi probabilitasnya sekian, maka perlu diulang. Nah, dan juga kalau ini misalnya Mbak Mutia hasilnya negatif, seharusnya juga disampaikan oleh operator probabilitasnya adalah berapa puluh persen begitu, atau misalnya 80%, maka tidak perlu diulang lagi negatif itu begitu. Tapi kalau misalnya di bawah 0,6 ya harusnya memang diulang lagi atau tes di hari berikutnya. Atau kalau mau PCR ya tadi itu diselingi beberapa hari lagi. Mungkin begitu Mbak Mutia dan Mbak Dentista. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Ini ada pertanyaan terakhir Pak, dan jujur ini pertanyaan juga yang mau saya sampaikan. Jadi setahu saya untuk seperti headquarter dari genus sendiri itu kalau tidak salah di Science Technopark, betul Bapak? Betul. Ya, ini ada pertanyaan, apakah ketika seseorang melakukan tes genus di stasiun atau di rumah sakit, apakah datanya itu akan bisa langsung masuk ke headquarter-nya itu untuk riset, dan ada berapa sih dataset yang sejauh ini itu sudah digunakan, dan ini untuk pertanyaan nomor 2, apakah bisa diberikan tambahan parameter severity suhu tubuh dan gejala klinis untuk meningkatkan kinerja genus? Sangat kompleks ya pertanyaan dari Iko, dan tapi terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini Mas atau Mbak Enrico? Oh, Mas Iko ini. Oh, Mas Iko. Baik, makasih. Yang pertama untuk dataset itu kan kalau data yang asli memang tersimpan, tetapi nanti tidak kita gunakan untuk data training. Karena apa? Data yang kita gunakan data training adalah data-data yang sudah terkonfirmasi menggunakan PCR. Jadi data-data yang digunakan untuk training set untuk genus itu adalah data-data yang sampel nafasnya diambil dan juga diambil sampel swab untuk tes PCR-nya.
Sehingga kalau di stasiun itu biasanya kita hanya ingin melihat apakah dari keseluruhan itu pola-polanya itu tidak ada yang aneh atau ada yang aneh sekali begitu. Jadi kita ingin melihat saja, tapi bukan untuk data set trainingnya. Kalau total sampel yang masuk di apa namanya di pengujian genus itu untuk di stasiun itu sudah sampai 2 juta kalau nggak salah. 2 juta. Kemudian kalau yang di secara umum masyarakat ya saya kira mungkin ya baru beberapa ratus ribu saja begitu. Sedangkan untuk yang data set untuk training itu sekarang sudah kurang lebih masuk di angka 3.000 4.000 begitu ya. Karena sekali lagi data set untuk risetnya itu kita butuh data konfirmasi PCR-nya itu untuk label pastinya begitu. Karena kita kan genus ini kan diperbandingkannya dengan PCR ya. Nah, sehingga yang bisa kita pakai itu hanya yang terkonfirmasi dengan PCR. Kalau negatif ya negatif benar dari PCR, itu kemudian kita latihkan ya. Ya sama kayak orang tua itu memberikan kita informasi, ini ada buah jeruk ya, itu label dari orang tuanya, terus kita cium. Nah, kita training begitu. Kemudian yang kedua, apakah bisa diberikan tambahan parameter? Sudah sebenarnya, tapi untuk yang di klinik gitu. Jadi genus yang dipasang di klinik, kemudian di beberapa yang ada tenaga medisnya langsung begitu, itu biasanya akan ditanya ada tambahan data di situ terkait dengan apa namanya gejala umum dari pasien begitu. Tapi kalau untuk screening di transportasi, nah ini yang kita tidak bisa memaksa operator begitu ya. Makanya sekali lagi nanti jadi ini juga ini saya sharing juga teman-teman nanti kalau bekerja di pembuatan alat medis itu nanti mentoknya di kebijakan ya. Kita peneliti punya keinginan seperti ini idealnya, namun akhirnya kebijakan itu jatuh pada masing-masing tadi. Siapa yang bisa mempush begitu. Termasuk juga PCR ya. Ini kami menemukan ini ada indikasi beberapa PCR itu di mana di satu tempat itu ternyata hasilnya negatif terus begitu, nggak pernah ada positifnya. Nah itu ada kemungkinannya itu ada kesalahan dalam prosedurnya juga barangkali begitu. Ya pernah juga itu kita melakukan swab antigen di bandara atau di mana tuh saya lupa, itu alat swabnya tidak sampai masuk begitu, maka dapat dipastikan itu hasilnya pasti negatif begitu. Sekali lagi ini masalah bagaimana kita bisa mengendalikan prosedur. Untuk di rumah sakit tambahan parameter ini memang kita butuhkan. Seperti di Sarjito itu ada data tambahan gejala klinis pasien ya, kemudian kohortnya seperti apa ya. Kemudian itu masuk ke database kami. Nah, kira-kira begitu Mbak Dentista dan Mas Enrico. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah sudah menjawab, Iko? Ya, sudah sangat. Oh, ini ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana Bapak? Oh, iya. Berarti dokter akan digantikan genus atau tidak Pak kalau ada AGI? Itu ini Mas. AI maksudnya AI maksudnya mungkin ya, bukan AI mungkin artificial intelligence. Sangat ini Mas, kalau kami dulu ya waktu saya masih tahun berapa ya, lulus S1 itu saya ketemu dengan ketemu langsung dengan orang Hitachi begitu ya. Waktu itu masih zamannya internet itu sedang mau masuk global begitu. Hitachi itu sudah bikin ini bikin bagaimana mengadopsikan yang namanya telemedicine ya dengan dengan teknologi kecerdasan buatan itu. Jadi waktu itu Hitachi itu membuat sebuah mimpi ya, nggak tahu sekarang bagaimana itu. Dia membuat sebuah mimpi bahwa dia menjual alat sampling alat-alat sampling pasien begitu, sampling apakah itu darah, sampling tekanan darah, sampling langsung darahnya, kemudian kamera untuk deteksi di bagian pupil matanya. Dia
dia merancang seperti itu begitu. Harapannya itu bisa apa namanya? Harapannya dia alat itu dibeli oleh setiap orang, dipasang di rumahnya. Nah, kemudian data itu nanti dikirim lewat internet, kemudian dianalisa di server begitu. Dari server dia akan membaca, oh ini apa namanya dari AI diterjemahkan, oh nanti ini apa namanya sakitnya kemungkinan A, obatnya ini. Jadi langsung keluar resepnya. Langsung keluar resep obatnya. Itu sekitar tahun 2005 itu munculnya. Nah, sekarang sudah tahun 2021 dengan perkembangan internet yang luar biasa, sudah masuk 5G, kemudian perkembangan kecerdasan buatannya itu juga luar biasa. Nah, maka itu juga nggak tahu juga saya itu apakah nanti kemudian peran dokter itu bisa digantikan gitu. Di bedah pun robot juga sudah mulai berperan begitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi saya khususnya dan juga mungkin teman-teman yang lainnya, apakah mungkin sampai ke tahap itu begitu ya. Kalau dari saya dari orang MIPA, orang teknis ya sangat mungkin begitu. Tetapi kalau dari sosial humaniora itu kan ada aspek lainnya. Pengobatan itu kan tidak sekedar mesin kemudian dites keluar hasilnya, tapi kan ada peran humanity-nya, ada kemanusiaannya. Nah, itu yang saya kira sampai sekarang belum bisa masuk di situ. Nah, mungkin sebelum yang nanti ya betul AGI itu kemudian artificial generalized intelligence itu berkembang pesat, maka sangat perlu bagi kita itu sekarang makin banyak kolaborasi ya, agar nanti kalau ada alat-alat semacam itu masuk ke tempat kita, itu kita tidak sekedar menjadi konsumen begitu, tapi kita bisa kemudian mengkritisinya begitu ya. Ini yang penting. Pertamina kemarin juga di Pertamina sudah ada juga ada sebuah mesin yang langsung bisa sampling darah, mengukur tekanan darah, melihat kondisi mata dan seterusnya, langsung masuk ke servernya, dianalisis dokter juga sudah ada gitu. Cuman masih dokter yang analisis bukan AI. Nah, ini PR kita semua. Saya kira teman-teman di sini punya waktu yang cukup panjang bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi ya, membuka diri ya. Jangan sampailah kita jadi konsumen alkes terus begitu. Dengan pajaknya tinggi banget, nah, yang kena biayanya pasien lagi gitu, kasihan. Gitu, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Bapak atas insight-nya yang sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya Bapak, saya pribadi itu penasaran untuk yang bisa mengakses untuk dapat genus, maksudnya memiliki genus, beli genus itu apakah instansi atau bisa perseorangan ya Bapak? Bisa perseorangan, Mbak. Jadi genus itu kan alat kesehatan ya. Nah, alat kesehatan itu ternyata antara produsen dengan distributornya beda. Jadi STP itu tempat headquarters-nya yang tadi saya sebutkan di PPT tadi itu kan perusahaan pembuatnya. Nah, setelah itu jadi, itu nanti akan dijual. Yang jual bukan mereka lagi. Karena untuk menjual alkes itu harus ada izin distribusi alat kesehatan. Nah, distributornya itulah yang nanti akan tanda kutip bermain ya. Dia mau jual ke siapa aja terserah dia. Begitu. Nah, saat ini kan kalau nggak salah ada 5 distributor ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di ginus.ugm.acid ya. Itu apa namanya, nanti bisa dicek distributornya apa saja. Nah, nanti dari situ bisa langsung beli di sana. Gitu. Jadi tidak harus ini ya, tidak harus instansi. Kalau kami dulu memang peneliti pengennya rumah sakit dulu, puskesmas dulu, kemudian klinik, baru instansi, baru perseorangan. Nah, tapi kalau seperti itu, menurut distributornya lakunya lama. Lakunya lama. Nah, ini kan sekali lagi ini apa namanya kebijakan ya. Ini yang saya sendiri juga baru belajar. Ternyata idealisme kita itu tidak bisa langsung kita aplikasikan ketika masuk ke ranah realita begitu ya. Jadi kami dulu pengennya kalau jual ke rumah sakit dulu, kalau jual ke klinik dulu, puskesmas dulu gitu. Jangan ke yang lainnya. Tapi ternyata yang namanya distributor itu kan ya pengennya bisnisnya as usual ya. Maka dia siapa yang bisa DP duluan ya dia kasih
Nah itu. Nah, itu problemnya. Nah, ini tanda kutip lingkaran setan distribusi alat kesehatan kita ya, teman-teman. Nanti kalau bisa dicek alkes kita itu mana sih yang asli produk dalam negeri begitu. Ya rata-rata yang mainnya distributor. Begitu, Mbak Dentista. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini juga berakhir sesi penyampaian materi di webinar, dan mungkin saya izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan yang sudah saya tulis. Jadi sebenarnya genos C19 ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena sebelumnya tuh InNose sendiri sudah dikembangkan dari lama, dan untuk mendeteksi salah satunya adalah penyakit tuberkulosis seperti itu. Dan sistem yang dipakai di genus ini adalah artificial intelligence dari data yang terkonfirmasi PCR positif COVID-19, dan ini akan melihat dari kadar VOC-nya ya, volatile organic compound-nya seperti itu. Dan AI ini akan meniru dari cara kerja hidung manusia. Dan mungkin ada beberapa hal ya, karena ini juga mesin hal yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan untuk genus sendiri ini itu sudah bisa digunakan itu di berbagai tempat ya, misal tidak hanya di stasiun ataupun di bandara, tapi juga sudah ada di beberapa rumah sakit seperti itu. Salah satunya ada di Sarjito, ada di Haji Lukito, dan setahu saya di RSA UGM juga sudah ada. Jadi teman-teman yang mau tes genos itu nggak harus ke stasiun ya teman-teman, bisa kok ke rumah sakit terdekat. Coba ditelepon tanya bisa tes genos atau enggak. Gitu. Terima kasih. Juga, Mbak. Ya, Pak? GMC UGM ada. Oh, sudah ada nggih? Ya, setiap fakultas UGM juga punya sebenarnya. Oh, sudah ada nggih. Ya. Ya. Baik, bahkan ada yang ingin akses. Iya, untuk mengaksesnya juga sudah lebih mudah ya. Di setiap fakultas UGM ya, berdasarkan info dari Bapak Ahmad sudah ada begitu. Jadi sudah tidak perlu bingung ya mengakses genos di mana seperti itu ya. Baik, untuk menutup sesi yang kali ini kita akan foto ya Bapak ya, foto bersama. Oke, silakan Mbak. Ya, bagi para peserta boleh on kameranya, kita foto bersama narasumber yang sangat luar biasa yang sudah memberikan banyak insight dan informasi yang saya aja sampai speechless begitu. Boleh yuk kita on cam. Ya. Boleh tolong Laras buat ini Laras yang bakal ini. Oke. Mungkin boleh di ini atau saya 3 2 1. Aku aja, nggak apa. Oke, Laras ya. Oke, teman-teman on cam semua ya. Oke. Masih nunggu yang lain, masih ada yang lagi coba on cam. Oke. 1, 2, 3.